Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Baik, sebelum memasuki video pembelajaran, ada pepatah yang pernah mengatakan bahwa di setiap detik adalah kesempatan untuk mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh bersama. Oleh karena itu, bersiaplah untuk memasuki perjalanan pembelajaran yang menakjubkan pada video kali ini, di mana ilmu dan kreativitas bertemu untuk menciptakan pemahaman yang mendalam. Saya, Abdul Aziz Syam, dan kedua rekan saya akan menjadi pemandu sekaligus pemateri untuk mengeksplor materi tentang struktur lipid. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Dr. Ismail MS, yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami melalui tugas yang diberikan. Tugas ini telah membantu saya dan rekan-rekan saya lebih memahami materi dan dapat mengasah kemampuan kami. Kami ucapkan terima kasih atas inspirasi dan motivasi yang diberikan. Saya berharap dapat terus belajar dan berkembang di bawah bimbingan dan arahan yang sangat berharga dari Bapak. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik, tujuan yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama itu dapat menjelaskan apa itu lipid dan dapat mengetahui kepentingannya dalam biologi. Yang kedua itu kita dapat mengetahui klasifikasi lipid dalam berbagai kelompok berdasarkan struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui struktur dan sifat-sifat penyusun lipid. Baik, setelah tadi saya telah menjelaskan dan menyebutkan tujuan dari pembelajaran kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai lipid sebelum memasuki materi inti. Nah, lipid adalah kelompok senyawa organik yang larut dalam pelarut nonpolar, seperti aseton dan kloroform. Namun, dia itu tidak larut dalam air. Lipid ini memiliki beragam fungsi dalam tubuh, termasuk sebagai sumber energi, komponen membran sel, isolasi termal, dan juga sebagai penyusun hormon. Nah, struktur lipid ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu asam lemak, gliserol, dan gugus fosfat. Nah, asam lemak di sini adalah unit dasar lipid yang membentuk rantai hidrokarbon, sedangkan gliserol berperan sebagai kerangka untuk mengikat asam lemak dalam molekul lipid, sedangkan gugus fosfat pada lipid membuatnya menjadi fosfolipid yang memiliki sifat amfifatik. Sifat amfifatik ini yang dimaksud adalah merujuk pada sifat molekul yang memiliki bagian hidrofobik atau tidak larut dalam air dan bagian hidrofilik yaitu larut di dalam air. Baik, selanjutnya itu klasifikasi lipid. Berdasarkan struktur kimianya, lipid dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid turunan. Nah, lipid sederhana ini adalah ester asam karboksilat yang memiliki rantai hidrokarbon panjang yang tidak bercabang dan disebut sebagai asam lemak. Sedangkan lipid majemuk ini adalah hasil modifikasi dari lipid sederhana, seperti penambahan gugus fosfat, sulfat, karbohidrat, bahkan protein. Itu termasuk fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Selanjutnya itu lipid turunan. Lipid turunan itu diperoleh melalui modifikasi kondensasi atau hidrolisis lipid sederhana dan lipid majemuk. Ini termasuk turunan asam lemak, monosil gliserol, dan diasil gliserol, hormon steroid, vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi lipid berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama, lipid sebagai penyimpanan, lipid sebagai membran, dan lipid khusus. Nah, lipid sebagai penyimpanan itu berfungsi sebagai bentuk utama cadangan energi pada hewan dan tumbuhan. Ini termasuk trigliserida dan lilin.
Yang kedua yaitu lipid membran, merupakan komponen struktural utama membran sel dan termasuk fosfolipid, galatolipid, sphingolipid, dan sterol. Kemudian lipid khusus. Lipid khusus ini mencakup lipid yang terdapat dalam sejumlah yang relatif lebih kecil tetapi memainkan fungsi yang khusus seperti enzim, kofaktor, pembawa elektron, pigmen penyerap cahaya, hormon dan pembawa pesan antar sinyal interseluler. Ini termasuk eikosinoid, hormon steroid, vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dan DNA terkonjugasi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang struktur penyusun lipid. Kemudian, asam lemak. Asam lemak diklasifikasikan berdasarkan panjang rantainya, derajat ketidakjenuhannya atau derajat modifikasi rantai alifatiknya. Panjang rantai sebagian besar rantai asam lemak alami memiliki jumlah atom karbon genap karena disintesis dalam sistem biologis dengan penambahan 2 unit karbon asetat. Secara umum, sepanjang rantai bervariasi antara 12 hingga 22 atom karbon meskipun asam lemak dengan rantai pendek 2 karbon dan panjang rantai 30 karbon juga terdapat di alam. Asam lemak dengan 2-6 rantai karbon disebut asam lemak rantai pendek atau 6-10 rantai karbon disebut asam lemak rantai sedang dan 12 karbon atau lebih disebut asam lemak rantai panjang. Derajat ketidakjenuhan asam lemak. Asam lemak bisa jenuh atau tidak jenuh. Sebagian besar asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap, meskipun ikatan rangkap 3 juga kadang-kadang ditemukan. Asam lemak dengan satu ikatan rangkap disebut asam lemak monoenoat atau tak jenuh tunggal mufa, dan asam lemak yang memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap disebut asam lemak polionoat atau tak jenuh ganda pufa. Ikatan rangkap umumnya dalam konfigurasi semua asam lemak yang terdapat dalam tubuh manusia adalah asam lemak cis, kecuali asam retinoat yang terdapat pada mata yang merupakan asam lemak trans. Selanjutnya, tata nama asam lemak. Tata nama sistematik yang paling sering digunakan adalah berdasarkan penamaan asam lemak menurut hidrokarbon dengan jumlah atom karbonnya dengan akhiran anoat pada asam jenuh. Misalnya pada asam oktanoat. Pada asam tidak jenuh dengan ikatan rangkap berakhir dengan enoat. Misalnya asam oktadesenoat atau asam oleat. Penomoran karbon pada asam lemak dimulai dengan karbon pada gugus karboksilat. Atom karbon yang berdekatan dengan karbon karboksil C nomor 2 dikenal sebagai karbon alfa. Atom karbon nomor 3 adalah karbon beta, dan karbon yang terakhir dikenal sebagai karbon itu. Tata nama juga dapat dilakukan dengan memulainya dari ujung atom C. Kemudian tanda numerik yang digunakan untuk asam lemak disesuaikan dengan jumlah atom karbon, diikuti dengan tanda tidak jenuh A, diikuti dengan nomor atom C berikatan rangkap pertama. Contoh asam palmitat ditulis 16:0, jumlah atom karbon 16 dan tidak ada tanda tidak jenuh yang berarti asam lemak jenuh. Asam palmitoleat ditulis 16:145 terdiri dari 16 atom C dengan beberapa asam lemak dengan beberapa atributnya. Kemudian daftar asam lemak dengan atributnya. Ya, pertama, asam laurat dengan struktur CH3, CH2, 12, COOH dengan titik lebur 45 derajat Celcius. Kedua, asam miristat dengan struktur CH3, CH2, 12, COOH dengan titik lebur 55 derajat. 3. Asam palmitat dengan CH3, CH2, 14, COOH dengan titik lebur 63 derajat.
Celcius. Kemudian asam palmitoleat dengan struktur CH3, CH2, 5, C, CH2, 7, COOH dengan titik lebur 0 derajat Celcius. Kemudian asam stearar dengan struktur CH3, CH2, 10, COOH dengan titik lebur 69 derajat Celcius. Asam oleat dengan struktur CH3, CH2, 3, CH2, C7, COOH dengan titik lebur 13 derajat Celcius. Nah, itulah tadi beberapa nama asam lemak beserta atributnya. Kemudian kita masuk gliserol. Gliserol adalah molekul trihidrat lipid. Gliserol memiliki 3 atom karbon dengan 1 gugus hidroksil di setiap karbon. Kehadiran 3 gugus hidroksil ini membuatnya bersifat polar. Oleh karena itu, ia dapat bercampur dengan air dan alkohol dalam semua perbandingan, tetapi tidak larut dalam eter, kloroform, dan benzena. Penting untuk dicatat bahwa C1 dan C3 dalam gliserol tidak identik bila dilihat dalam 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan penomoran atom karbon gliserol secara jelas menggunakan sistem penomoran stereokimia (SN). Kemudian trigliserida. Kegunaan triacylglycerol sebagai sumber energi digambarkan dengan kemampuan burung migran yang mampu terbang jauh tanpa makan. Triacylglycerol atau TAG juga dikenal sebagai trigliserida adalah turunan ester dari gliserol yang merupakan bentuk penyimpanan lemak asam lemak pada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan jumlah gugus hidroksil yang teresterifikasi dalam gliserol, tanda nama berikut digunakan, yaitu pertama monoacylglycerol atau MAG, di mana jika hanya satu gugus hidroksil gliserol yang dieksterifікasi menjadi asam lemak, itu disebut monoacylglycerol atau monogliserida. Kemudian, yang kedua yaitu diacylglycerol atau DAG, di mana jika 2 gugus hidroksil gliserol dieksterifікasi menjadi 2 asam lemak, itu disebut sebagai diaglycerol atau digliserida. Yang ketiga yaitu triacylglycerol atau TAG, di mana ketika gugus hidroksil gliserol dieksterifікasi, ini disebut sebagai triacylglycerol atau TAG atau trigliserida atau TG. Dapat dilihat di berikut ini beberapa contohnya itu. Kemudian berikutnya itu trigliserida. Trigliserida atau TAG yang memiliki asam lemak yang sama pada ketiga posisi tersebut dikenal sebagai triacylglycerol sederhana. Misalnya tristearoylglycerol atau nama umum tristearin dan trioleoylglycerol atau triolein. Istilah triacylglycerol campuran digunakan jika 2 atau 3 asam lemak berbeda diesterifikasi menjadi gugus hidroksil gliserol. Selanjutnya yaitu lilin. Lilin juga merupakan ester dari rantai panjang asam lemak jenuh atau tak jenuh. Namun, selain gliserol, mereka mengandung alkohol rantai panjang, yaitu C16 sampai C30. Mereka memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan TAG. Lilin adalah bentuk penyimpanan energi utama pada plankton
yang berfungsi sebagai makanan bagi organisme laut seperti ikan paus, ikan haring, dan salmon. Pada vertebrata, lilin yang disekresikan oleh kelenjar kulit memberikan lapisan pelindung pada kulit dan rambut agar tetap terlumasi dan kedap air. Burung, khususnya unggas air, mengeluarkan lilin untuk membuat bulunya anti air. Daun banyak tanaman seperti rhododendron dan calotropis mengkilat karena pengedapan lapisan lilin pelindung. Lilin merupakan struktur kimia lipid penyimpanan yang berbeda di zooplankton, yaitu lilin ester, triacylglycerol, fosfatidilkolin, dan alkyl dialylglycerol. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pentingnya biologis lipid, yaitu yang pertama yaitu kelebihan energi yang diperoleh dari makanan diubah menjadi bentuk penyimpanan lipid yang disebut trigliserida dan disimpan di jaringan adiposa. Ini digunakan untuk menyediakan energi untuk aktivitas tubuh selama periode kelaparan yang lama. Nah, yang kedua yaitu lipid melindungi tubuh untuk menjaga suhu tubuh normal dan melindungi organ dalam. Yang ketiga yaitu lipid melindungi permukaan hewan dan tumbuhan dengan membentuk lapisan lilin dan membuat permukaan kedap air. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu lipid merupakan kelas molekul beragam yang sedikit larut dalam air dan pelarut polar. Mereka umumnya larut dalam pelarut organik seperti ether dan kloroform. Kesimpulan yang kedua yaitu lipid tidak hanya beragam seperti struktural, tetapi juga memainkan fungsi yang beragam. Mereka memainkan peran seperti cadangan energi, penyusun membran sel, hormon steroid, vitamin yang larut dalam lemak, dan molekul pemberi sinyal. Kesimpulan yang ketiga yaitu lipid dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan struktur kimia dan fungsi yang dijalankan. Secara struktural, mereka diklasifikasikan sebagai lipid sederhana, senyawa, dan turunan. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu secara fungsional, lipid diklasifikasikan menjadi lipid cadangan, lipid membran, dan lipid dengan fungsi khusus seperti sinyal, kofaktor, dan pigmen. Kesimpulan yang kelima yaitu lipid cadangan, lipid yang berfungsi sebagai bentuk utama cadangan energi pada hewan dan tumbuhan. Ini termasuk trigliserida dan lilin. Kesimpulan yang keenam yaitu lipid membran merupakan komponen struktural utama membran sel dan termaksud fosfolipid, galaktolipid, sphingolipid, dan sterol. Kesimpulan yang ketujuh yaitu lipid khusus seperti eicosanoid, hormon steroid, vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dan DNA terkonjugasi terdapat dalam jumlah yang relatif kecil. Mereka melakukan fungsi khusus seperti enzim, kofaktor, pembawa elektron, pigmen penyerap cahaya, hormon, dan pembawa pesan dan sinyal intraseluler.